Para sahabat GPIB, dimanapun Anda berada pada saat ini, jumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Marceli dalam program Night Call GPIB. Saya berharap bagi kita semua pada saat ini masih tetap berada di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan tentunya masih diliputi dengan sukacita dan juga semangat. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum memasuki istirahat malam kita, marilah sejenak kita kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh dengan cinta kasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena cinta kasih-Mu masih boleh tetap menyertai perjalanan kehidupan kami masing-masing hingga pada saat ini. Ada begitu banyak kegiatan dan juga aktivitas yang sudah kami semua lakukan di sepanjang hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan memasuki istirahat malam kami. Tetapi sebelumnya, biarlah Engkau boleh kembali menyapa setiap kami melalui sebagian dari firman-Mu, agar kehidupan beriman kami boleh kembali ditumbuhkan lewat kebenaran firman-Mu pada saat ini. Ya Bapa, hadirlah, urapilah hati dan pikiran setiap kami dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan memahami dengan baik dan benar kedalaman firman-Mu pada saat ini, bahkan boleh selalu dimampukan untuk melakukannya di sepanjang perjalanan kehidupan beriman kami masing-masing. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, oleh sebab itu berbicaralah kepada kami. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan pada malam hari ini berdasarkan pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 2 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Lukas 2 ayat 33 hingga ayat 35 tertulis di bawah perikop yang berbunyi, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ayat 33, ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ayat 35, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terasa kita sudah melewati 2 hari setelah Hari Raya Natal di tanggal 25 Desember yang lalu. Saya berharap mungkin kelap-kelip lampu Natal yang masih menyala di rumah, di gereja, atau di tempat kerja kita masing-masing bukan cuma sekedar kelap-kelip lampu Natal saja, melainkan boleh juga memancarkan sinar terang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berharap kelap-kelip itu pun masih tetap menyala di dalam hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kita. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, di tanggal 27 Desember pada saat ini kita kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang mau menyatakan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan selalu memberikan berkat dan sukacita di dalam kehidupan kita ketika kita boleh hidup taat dan setia kepadanya. Dikisahkan dalam Injil Lukas, ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini dikenal sebagai pribadi atau sebagai sosok yang selalu hidup benar dan hidup saleh di hadapan Tuhan dan Allah. Bahkan dia juga digambarkan atau dikisahkan sebagai pribadi yang memiliki kesetiaan
memiliki ketaatan, terlebih khusus di dalam masa-masa penantian akan kebangkitan atau pemulihan atau penghiburan bagi bangsa Israel kala itu. Bahkan dikisahkan juga bahwa Simeon ini ialah pribadi yang kehidupannya itu selalu dipenuhi oleh tuntunan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Hal ini terlihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-26 disampaikan bahwa kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Itu sebabnya ketika Simeon pergi ke Bait Allah, kemudian dia berjumpa dengan ayah ibu Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Ketika mereka pun mengantarkan Yesus ke Bait Allah, ada sukacita yang besar, kebahagiaan yang luar biasa ketika Simeon melihat bahwa ia sungguh-sungguh telah berjumpa dengan Sang Mesias yang telah dinyatakan lewat kuat kuasa Roh Kudus Tuhan kepada dirinya. Ia mengatakan bahwa ia bersyukur, ia bersukacita bahwa ia telah berjumpa dengan Sang Penyelamat. Nah, di tengah-tengah sukacita yang ditunjukkan oleh Simeon, maka dikisahkan di ayat yang ke-33, hal itu menimbulkan keheranan yang luar biasa dari orang tua Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Dikatakan di ayat yang ke-33, ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia atau tentang Yesus yang disampaikan oleh Simeon. Simeon mengatakan kepada Maria, ibu Yesus waktu itu di ayat yang ke-34, bahwa Yesus inilah yang sanggup akan menjatuhkan atau membangkitkan umat Tuhan waktu itu. Dan kemudian dikatakan juga selanjutnya bahwa melalui Yesuslah suatu tanda akan dinyatakan, dan yang nantinya akan menimbulkan perbantahan atau pertentangan, sehingga kita melihat akan ada peristiwa penangkapan Yesus hingga penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Simeon dan juga tentunya Yusuf dan Maria ketika mereka menggenapi segala sesuatu yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan kehendaki agar mereka mengantarkan atau membawa anak terkasih ke dalam rumah Tuhan, kita juga diingatkan agar senantiasa memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada seluruh perintah Tuhan. Dan diingatkan oleh peristiwa di dalam Injil Lukas pada malam hari ini, buah dari ketaatan, buah dari kesetiaan ialah berkat yang tiada pernah berkesudahan. Kiranya kita yang sudah menerima berkat boleh sungguh-sungguh mensyukuri berkat Tuhan tersebut dengan cara kembali menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali bersatu hati, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa yang penuh dengan cinta kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu atas perjumpaan lewat firman-Mu pada saat ini yang sekali lagi memberikan kekuatan iman percaya, yang mengingatkan kepada setiap kami semua agar sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang taat, yang setia akan segala apa yang Engkau kehendaki, akan segala apa yang Engkau perintahkan, agar berkat-berkat-Mu tiada pernah berkesudahan, bahkan tidak pernah hilang dari kehidupan setiap kami. Dan kami diingatkan juga Tuhan ketika kami boleh menerima berkat dan sukacita yang luar biasa di dalam kehidupan ini yang berasal daripada-Mu, kami pun diingatkan untuk boleh selalu menjadi saluran berkat kembali bagi siapapun yang ada di sekeliling kami. Ya Bapa, sebentar kami semua anak-anak-Mu akan memasuki istirahat malam kami pada saat ini.
Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menaungi kami, boleh senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik, dengan suasana yang teduh, yang tenang, yang aman dan nyaman, sehingga esok hari Tuhan Engkau boleh kembali membangunkan setiap kami dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, untuk kembali melanjutkan seluruh kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami, bahkan seluruh kehidupan anggota keluarga kami, dan juga semua orang-orang yang kami kasihi ke dalam tuntunan tangan pengasihan-Mu. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami ya Bapa, ini ungkapan syukur hati kami ya Tuhan, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Bahkan apa yang kita lakukan pada saat ini pun boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang lain di dalam program Night Call ataupun mungkin Morning Call GPIB yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.